Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga Bagus Firmansyah dari Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Bangkara Surabaya, NIM 19143110110. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit ya tentang membuat simulasi jaringan sederhana. Jadi sebelumnya Anda membuat simulasi jaringan sederhana ini, yaitu yang pertama ialah mempersiapkan dua sebuah PC atau komputer dan juga switch ya. Yang seperti contoh di gambar ini ya. Saya maunya membuat aplikasi sebuah Cisco Packet Tracer. Ya, oke. Jadi pembuatan gambar seperti itu ya. Jika kedua titik pada garis ini nanti belum berwarna hijau ya, pada saat Anda pertama kali memulai menggabungkan sebuah kabelnya, kan nanti ada warna hijau dan juga oranye ya. Nanti Anda juga nunggu sampai warna kabelnya ini berwarna hijau ya. Oke. Jadi di sini itu sudah saya setting ya. Cukup saya jelaskan dikit. Jadi untuk yang PC 0 ini saya setting pada IP-nya ya, saya buat jadi 192.168.123.1. Nah, dan juga subnet maksudnya yaitu nanti muncul otomatis ya ketika kita sedang mengisi IP4 address, langsung enter juga muncul otomatis. Nah, terus untuk yang kedua yang PC1 ini ya, saya membuat IP 192.168.123.2 ya, dan nggak sama yang 0 nih. Yang 0 itu tadi IP-nya belakangnya 1, yang PC1 ini belakangnya adalah 2 ya. Oke, selanjutnya sekarang yang coba untuk melakukan ping ya. Jadi untuk menguji koneksi antara dua PC ini ya, jadi ketik langsung saja ini, kita langsung saja klik command prompt untuk mengecek apakah connect di PC1 atau di PC1. Kita ketikkan pingnya. Dan ini menunjukkan hasilnya reply from 192.168 ya, yang IP-nya PC2 itu ya. Jadi berjalan ya. Oke, terus selanjutnya kita tes IP-nya PC0 apakah terhubung. Kita ping di PC1 T1. Nah, di sini menunjukkan reply from IP-nya PC0 yang terhubung ya. Nah, jadi dari hasil percobaan ini tadi ya, untuk workstation PC0 dan juga PC1 itu baru dapat terhubung jika IP address kedua workstation telah dikonfigurasi dengan baik dan juga benar ya. Terus untuk pengujiannya yaitu antar node dapat digunakan perintah ping ya, seperti yang saya lakukan ini tadi. Oke, untuk yang percobaan selanjutnya ya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ya yang tentang bab 4, yaitu simulasi membuat jaringan sederhana LAN. Jadi di sini dalam bab 4 ini adalah saya akan
ya, menjelaskan yang ini pada instalasi jaringan nirkabel, yaitu sederhana dalam contoh dalam gambar ini, yaitu dengan menggunakan 2 buah workstation dan 1 access point sehingga terlihat seperti GAM ya, seperti pada rangkaian di Cisco Packet Tracer ini ya. Oke, jadi untuk langkah-langkahnya yaitu kita ini ya, kita masuk di settingan PC0 yaitu ya, jadi di sini itu Anda sebelumnya untuk memasang pada port WMP 300N untuk matikan ini dulu, PC ini dulu ya. Nah, setelah itu gini ya, saya contohkan lagi ya. Ini dong dulu ya, Anda untuk ganti untuk yang WMPN ini ya, agar bisa terhubung dengan atau juga menangkap sinyal wireless ya. Anda ganti ini, terus juga kita hidupkan lagi, terus kita di sini selanjutnya memasang sebuah IP ya, IP ya, kita isikan IP secara manual. Saya di sini dalam PC0 pakai 1.10. Kita enter, subnet masknya otomatis. Oke, di sini juga saya ulangi ya ini ya. Tadi kan sebelumnya kalau misalkan Anda buat PC baru lagi, tambahkan PC baru lagi, maka nanti akan otomatis menunjukkan ini, bukan ini ya. Nah, oke, di sini juga saya akan sudah memasang untuk persiapan tadi. Terus di sini juga saya sudah memasang IP, yaitu IP-nya 192.168.1.11 ya, 1.11. Oke, selanjutnya kita untuk mengecek connect apa enggak dalam 2 workstation ini. Jadi kita seperti biasa untuk menguji apakah connect enggaknya dari command prompt, yaitu dengan ping. Kita ping ya, 68. Kita ping PC1 yaitu IP-nya tadi 11 ya. Di sini menunjukkan untuk pingnya sukses ya, reply from 192.116.1.11. Nah. Oke, selanjutnya kita coba ping PC0 dari PC1. Oke, di sini menunjukkan bahwa kita ping PC1 ke PC0 berhasil ya. Jadi kesimpulannya yaitu PC0 dan PC1 bisa terhubung via jaringan tanpa kabel ya, atau wireless ya. Jadi caranya dengan mengganti interface modul pada tiap workstation yang sebelumnya, yaitu Fast Ethernet default pada Cisco Packet Tracer menjadi modul untuk wireless. Dan juga untuk menguji konektivitas ya antar node dapat menggunakan perintah ping ya pada command prompt itu. Oke, kita silang dulu. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang problemnya ya, simulasi membuat server HTTP pada jaringan. Jadi untuk yang pertama yaitu persiapkan satu workstation PC dan juga satu sebuah server, dan juga satu buah PC itu dan satu server yang terhubung langsung dengan kabel tip. Nah, juga kabelnya yaitu tipe crossnya. Nah, untuk yang tadi saya menggunakan sebuah kabel tipe strike ya. Jadi
untuk langkah-langkahnya ya, kita terlebih dahulu untuk mengkonfigurasi IP di PC0 ini ya, kita konfigurasi. Nah, terus habis itu kita konfigurasi pada server ya. Ya, di sini kita konfigurasi IP sebuah server. Terus kita konfigurasi pada DHCP. Nah, di sini ya, kita membuat IP-nya di start IP address dalam server. Kita isikan di sini. Ya. Terus habis itu habis itu kita selesai mengkonfigurasi IP pada server. Nah, setelah itu kita klik IP konfigurasi pada PC0 ya. Kita klik pada tombol DHCP saja langsung, nggak perlu statiknya, karena tadi saya sudah setting pada IP server ya. Nah, nanti maka otomatis kita maka akan ke bagian IP dalam server itu tadi yang sudah kita settingnya. Oke, untuk topologinya seperti ini ya. Jadi untuk mengetesnya, untuk yang kita itu klik pada web browser ini ya. Jadi langsung saja saya akan memasukkan oke, berhasil ya. Ya, ini adalah yang saya masukkan itu ya IP-nya itu tadi dalam server yang kebagian. Ya. Oke, jadi simulnya yaitu workstation dan server dapat saling terhubung jika dikonfigurasi dengan benar pada kita menggunakan sebuah kabel cross ya, atau strike maupun DHCP dan juga dalam statik. Untuk web browser itu di workstation baru bisa mengakses HTTP server sesaat setelah service HTTP pada server tersebut on, bukan off ya, kita on kan. Nah, oke, baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan mencoba sebuah eksperimen ya. Jadi untuk percobaannya yaitu bagaimana jika PC0 melakukan ping menuju server 0, apakah bisa, dan juga apa statusnya, apakah reply request timeout atau RTO atau destination host unreachable ya. Terus coba buat jaringan sederhana seperti pada gambar di submateri bab ini atau bab 5 itu. Terus juga tetapi ditambahkan dengan node server. Kemudian coba buat yang sama tapi untuk tipe jaringan menggunakan wireless. Nah, jadi maksudnya di sini saya akan membuat 2 server, 1 switch dan juga 1 PC, dan juga setelah ini saya juga sudah sedia membuat sebuah sama ini ya, 2 server, 1 switch, 1 PC tanpa kabel wireless ya. Oke, jadi yang ini dulu saya jelaskan sedikit ya tentang sebuah eksperimennya. Nah, jadi di sini PC dan juga server itu sudah punya IP masing-masing yang sudah saya setting tadi.
Nah, jadi kita lihat dulu untuk IP PC0 nya ya. Jadi untuk PC0 nya saya buat 192.168.168.123.1 ya. Nah, terus pada server yang 0 ini yaitu saya membuat plugin-nya IP 100. Nah, juga untuk server 1 ini plugin-nya yaitu 200 ya, 123.200 ini ya. Oke, sekarang kita coba konekkan apakah PC0 terhubung dengan server 0. Oke, kita ping. Ya. Oke, statusnya yaitu terhubung reply from memanggil IP 12.100 itu IP untuk server 0. Terus kemudian saya akan untuk ping server ke 1. Oke, statusnya sama ya, terhubung juga lancar juga. Nah, oke, selanjutnya kita saya akan mencoba untuk ping pada PC 0 dan juga server 0 juga server 1 ini ya. Di sini kita berbeda konsep ya. Yang sebelumnya itu tadi menggunakan kabel dan di sini menggunakan tanpa menggunakan kabel juga wireless ya. Di sini juga sudah masing-masing saya tadi buat IP ya untuk PC 0, server 0 dan juga server 1. Di sini saya sudah tuliskan ya untuk IP-nya masing-masing. IP server 0, server 1, PC 0. Oke, langsung saja saya akan coba apakah terhubung dengan menggunakan wireless itu tadi. Oke, bentar.
Nah, oke, jadi untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan sedikit tentang untuk eksperimen yang kedua ini. Nah, yang untuk yang pertama tadi itu menggunakan kabel. Nah, yang selanjutnya ini itu adalah menggunakan wireless tanpa kabel ya. Jadi di sini sudah saya isi masing-masing PC dan juga server. Di sini ada satu PC dan juga dua server. Jadi untuk yang server 0 IP-nya yaitu belakangnya 123.1. Juga server 1 itu adalah IP-nya belakangnya 123.3. Untuk PC 0 IP belakangnya yaitu 123.2 ya. Sudah saya tuliskan di atas server ini dan juga di bawah PC ini. Nah, oke. Sekarang saya akan coba untuk ya apakah connect dengan server 0 ya, PC 0 connect dengan server 0 ya. Kita coba pingkan. Nah, oke, statusnya di situ sudah terlihat terhubung ya, reply from itu 192, IP-nya ya 168.123.1 adalah sebuah IP server 0-nya. Terus untuk yang selanjutnya kita coba untuk ping pada server yang satu ya. Oke, langsung saja enter ya. Oke, di situ sudah menunjukkan bahwa reply from memanggil IP-nya 192 itu 68.123.3 yaitu IP pada server 1. Ya, jadi untuk simbolnya yang pada eksperimen yang kedua ini tadi ya. Jadi tadi yang menggunakan kabel dan pada eksperimen 2 ini itu menggunakan wireless ya, yaitu sama saja ya. Ya, jadi untuk dalam perbandingan itu kita dalam untuk settingan PC 0 yaitu ya di sini itu diganti dengan UMP 300N ya, agar bisa menangkap sebuah sinyal ya wireless. Ya, oke, untuk selanjutnya pada bab 6 yaitu saya akan menjelaskan sedikit tentang simulasi membuat server DHCP pada jaringan. Jadi untuk persiapannya yaitu untuk yang pertama Anda perlu mempersiapkan 5 buah PC yang juga satu switch dan juga satu server ya. Jadi untuk penjelasan ini ya kita mengacu pada servernya ya. Jadi untuk kita yang mengacu servernya itu untuk settingan pada DHCP-nya. Nah, jadi untuk yang settingannya start IP address ya, itu kita isikan 192.168.123.10 ya. Jadi untuk yang maksudnya start IP address ini nanti otomatis pada terhubung untuk yang PC 0, PC 2, 3, 4, 5 ya. Ya, nanti urut ya. Entah ada yang dapat 10, 11, 12, 13 dan juga 14 ya. Ya, terus kita coba cek dulu apakah urut juga. Ini pada PC 0 ya ada kebagian IP-nya belakangnya 123.13. Nah, terus di sini pada PC 2 yaitu belakangnya kebagi IP 123.14. Nah, di sini di PC 3 ini ya itu kebagian IP belakangnya 123.10 ya.
Terus di sini ya, di sini 12. Nah, di sini dalam PC4 ya kebagian IP titik 11 123 titik 11 ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita coba konekkan PC0 ke dalam sebuah PC5 ya. Oke, bentar, ada kesalahan teknis. Nah, oke. Di situ statusnya reply from memanggil IP ya 192.168.123.14 itu pada untuk PC yang PC5 ini ya. Oke. Terus selanjutnya kita coba untuk ping IP sebuah server ya. Oke, di situ sudah terhubung ya pada server PC3 memanggil IP sebuah server ya. Ya. Oke, untuk kesimpulannya tadi dalam bab 6 itu yaitu pemberian IP address otomatis ya untuk memanfaatkan protokol DHCP pada server itu. Host yang melakukan layanan pemberian IP address ya disebut dengan server DHCP. Jadi untuk workstation baru yaitu mendapatkan konfigurasi host dari DHCP server hanya jika layanan DHCP server itu memang ada dan statusnya on bukan off ya. Ya, oke. Terus selanjutnya untuk yang eksperimen itu ya, bagaimana jika PC2 menggunakan static IP address dan tetap di segmen jaringan subnet yang sama dengan server DHCP ya, juga apa terjadi. Terus coba buat jaringan sederhana seperti pada gambar, tetapi ditambahkan dengan node server yang memberikan layanan atau service DHCP. Kemudian set di tiap workstation untuk memperlakukan DHCP. Nah, untuk yang terakhir coba buat hal yang sama tapi untuk tipe jaringan seperti gambar yang tadi ya. Jadi di sini saya akan menyediakan sebuah segmen gambar ya. Yang satunya menggunakan kabel dan juga menggunakan wireless tanpa kabel ya. Jadi di sini saya akan untuk mengkonekkan PC ke server ya. Seperti biasanya untuk ping sebuah IP servernya. Nah, oke. Oke, bentar. Saya lihat IP servernya dulu berapa ya. Oke, 100. Nah, oke, sudah connect ya. Terus selanjutnya kita coba IP server dari PC1 ini. Nah, oke, statusnya juga connect ya dengan server. Nah, oke, selanjutnya kita coba yang menggunakan wireless ini ya. Kita coba konekkan PC0 PC2 ke servernya, ke server 1 ini ya. Ntar kita lihat
sebuah IP-nya. Oke, IP servernya. Ya, kita coba ping apakah connect atau endaknya. Nah, oke, statusnya connect ya, bisa terhubung pada PC2 ke server 1 itu. Terus oke, kita konekkan atau ping PC3 ke servernya itu. Nah, oke, ternyata sudah bisa ya, sudah connect ke servernya. Nah, jadi untuk yang masalah DHCP itu pada settingan dari server ya. Nah, di sini kan pada PC2 itu kan saya buat yang DHCP ya, langsung dari startnya IP yang di setting itu adalah 192.168.123.30 ya. Ya, ini buktinya pada PC2 ini. Ya, terus yang selanjutnya maka 192.168.123.31 ya, maka urutnya. Ya, untuk yang pakai kabel ini juga sama urut ya. Saya untuk memakai settingan DHCP server ya, maka di sini hasilnya 20 ya, startnya pada server yaitu 123.20 ya. Ini pun maka IP-nya urut tadi 20, sekarang 21 yang pada PC1 ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit bab 7, yaitu simulasi membuat server DNS pada jaringannya. Jadi di sini itu penggambarannya pertamanya akan menyediakan satu PC, dua adalah terus yang selanjutnya sediakan sebuah switch, satu juga dua buah servernya. Jadi ini nanti masing-masing saya sudah apa itu sebuah setting IP-nya ya, kayak seperti biasa. Nah, terus untuk yang DNS-nya itu kita setting di servernya ini ya. Di sini di service, terus DNS ini. Ya, nanti ketika name ya. Ya, ini tadi saya sudah masukkan coba surabaya.com. Terus addressnya yaitu sebuah IP-nya, IP di servernya itu ya. Ini 192.168.123.10. Nah, jadi untuk yang pada domain ini nanti diketikkan pada web browser pada PC0 lah. Nanti PC0 itu membuka web browser ya. Terus habis itu di web browser ya nantinya akan mengetikkan surabaya.com untuk memanggil domain name server ini ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja coba apakah terbukti yang pada DNS itu. Kita coba tadi surabaya.com. Ya, oke, ternyata connect ya. Ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menambahkan lagi ya sebuah domain name server. Coba namanya sidoarjo.com ini ya. Terus untuk addressnya ya, saya akan membuat sebuah IP ini ya, add ini. Oke, setelah itu saya ke PC. Nah, ini saya akan coba untuk memanggil sebuah
domain name server yang barusan saya buat pada server 1. Ya, saya ubah ini DNS-nya 123.2. Terus setelah itu kita buka web browser, kita coba panggil. Nah, ternyata berhasil juga ya. Ya, jadi ya itu tadi ya yang saya sedikit contohkan ya, dan juga saya jelaskan. Nah, jadi untuk DNS-nya itu yang di PC itu kita memanggil IP sebuah server ya. Jadi untuk yang pada server itu membuat sebuah domain ya, DNS ya. Ya, yang tadi yang surabaya.com dan juga sidoarjo.com itu ya. Nah, oke, cukup jelas. Ya, oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang yang eksperimen ini ya. Ya, jadi untuk yang eksperimen ini itu ya, bagaimana jika untuk PC 0 ya tidak mengisi file DNS server pada saat konfigurasi IP, tapi memasukkan langsung IP address server 0 ya pada web browser ya. Apakah halaman homepage server 0 tetap bisa berjalan atau tidak ya. Terus yang kedua, coba buat jaringan sederhana seperti pada gambar 3, tetapi ditambahkan dengan node server yang memberikan layanan atau service DHCP, HTTP dan DNS. Kemudian cobalah akses domain tertentu ya, dan yang telah di entry pada record DNS dari salah satu workstation ya. Terus yang terakhir, coba buat hal yang sama tetapi untuk tipe jaringan sederhana dengan wireless. Nah, jadi di sini yang dahulu saya akan membuat dengan menggunakan kabel ya. Pada yang eksperimen ini pada bab 7 itu. Jadi di sini itu yang ketiga PC itu nantinya akan bisa mengakses ketiga server itu. Ya, jadi nanti pada IP server itu yang bisa diakses pada PC masing-masing PC ya. Oke, langsung saja saya akan langsung membuktikan. Untuk yang PC 1 ini akan connect ke 3 server itu ya, menggunakan DNS ya. Ya, sebelumnya untuk yang pada server 1 itu DNS-nya yaitu adalah jakarta.com. Terus yang kedua ya itu terus yang ke server 2 itu DNS-nya adalah bandung.com. Nah, terus yang ketiga ya server 3 yaitu untuk domainnya adalah gresik.com. Oke, coba kita membuka PC 1 ke web browser. Oke, di sini kita coba untuk mengetikkan DNS-nya pada server 1. Oke, bentar, ada salah ketik ya. Nah, oke, sudah berhasil ya. Nah, sebuah tampilan ini pada web browser itu menunjukkan bahwa berhasil ya, server Jakarta. Oke. Terus selanjutnya kita ketikkan kepada server yang kedua. Oke, ini server kedua yaitu server Bandung. Sudah berhasil. Terus yang ketiga adalah untuk yang server ketiga. Oke, sudah berhasil ya pada server Gresik ini ya. Jadi kesimpulannya gini, kenapa kok yang PC 1 ini bisa mengakses sebuah 3 server sekaligus ya. Ya, jadi di
pada IP PC tersebut itu yaitu menggunakan DHCP. Nah, untuk yang DHCP itu sudah disetting pada server saya ketiga server ini. Ya, tepatnya di sini ya. Ini. Nah, nanti kalau sudah disetting, kita on kan DHCP-nya pada server. Nah, setelah itu untuk yang PC-nya itu langsung kita pilih yang DHCP saja, yang DHCP bukan statik ya. Kalau statik itu kita mengisi IP sendiri, kita buat sendiri, bukan mengikuti pada server ya. Kalau DHCP itu kita mengikuti IP address pada server ya. Statnya IP berapa gitu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 8, yaitu simulasi routing interconnect network ya. Jadi untuk yang bab 8 ini yaitu koneksi antara dua host atau lebih yang berbeda segmen ya. Jaringannya membutuhkan peran dari router atau gateway. Jadi router itu selalu memiliki interface yang terhubung dengan secara fisik ya dengan network lainnya. Terus next hop router yaitu dimanfaatkan jika router tidak terkoneksi secara fisik dengan alamat tertentu, sehingga selain sebagai gateway, router juga berperan sebagai tempat relay packet ya. Jadi di sini itu ada dua penggambaran ya. Terus di sebelah kiri ini itu ada dua PC, satu router dan juga dua switch ya. Jadi di dalam PC ini itu ada sebuah IP address yaitu 192.168.1. Terus dan juga PC2 yaitu ada IP address 10.0.0.1. Nah, terus routernya ini itu memiliki dua IP. Ya, untuk yang pertama yaitu IP-nya adalah belakangnya 1.5. Terus yang kedua adalah IP-nya belakangnya 0.5 ya. Oke. Selanjutnya kita tes dulu apakah PC ini terhubung. Nah, oke, untuk yang IP belakangnya 1.5 itu sudah terhubung ya. Terus kita coba untuk yang IP router yang kedua, kita coba hubungkan. Bentar. Maaf, ada kesalahan teknis. Oke. Kita langsung saja untuk yang ping dari PC2. Nah, oke, terhubung ya. Jadi dari PC2 ini saya ping adalah 10.0.0.1 ke router yang bar IP 10.0.0.5 itu ya. Oke. Nah, jadi cukup jelas ya untuk yang di gambar di sebelah kiri ini itu ya. Oke, terus yang sebelah kanan ini ya adalah, jadi ini itu ada sebuah network ya, jaringan ya, yaitu yang terdiri dari ada beberapa switch dan juga server PC dan satu router ini ya. Oke, langsung saja saya akan hasilnya ya, buktikan ping dari PC0 ke server 10 itu ya.
Nah, oke, sudah terhubung ya. Untuk yang PC 0 koneksikan ke PC, maaf, sorry, ke server itu ya. Ke server yang IP-nya 1.10 itu ya. Oke, terus selanjutnya di sini akan saya buktikan untuk menghubungkan ke server PC 1 ke server 3.0 itu ya. Nah, oke, untuk statusnya itu sudah terhubung ya, ke PC 1 ke server itu. Terus untuk yang selanjutnya saya akan buktikan ya, PC 2 ke memanggil IP server belakangnya 2.10 itu. Nah, oke, statusnya sudah terhubung ya. Jadi ini tadi yang sudah saya buktikan adalah untuk PC 0, PC 1 dan PC 2 itu ya terhubung ke dalam beberapa server itu, ke ke tiap server itu ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab, yaitu bab 9 simulasi routing dinamis RIP ya. Jadi di sini saya sudah sedia membuat ya untuk routing dinamis RIP jaringan ini. Jadi di sini saya tinggal cukup membuktikan ya untuk PC 0 untuk memanggil IP router 1 dan juga IP router yang 2 itu ya. Oke, langsung saja kita panggil ya, kita pingkan. Oke, statusnya itu sudah berhasil connect ya. Jadi saya itu memanggil IP-nya router 1 dari PC 0 itu ya. Oke, selanjutnya kita memanggil IP router 2 ke PC 1. Oke, sudah terhubung ya. Sekarang kita coba lagi ya untuk yang manggil ke IP router 1 itu ya, ke PC 1. Oke, sudah berhasil ya statusnya ini ya. Jadi untuk yang model jaringan ini simulasi routing dinamis RIP ini ya sudah koneksi yang PC 0 dan juga PC 1 ini. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata kurang yang berkenan di hati, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.